teman Milea semuanya, selamat datang kembali di program kita yaitu Milea Talk bersama saya Masyita Trisha Helena selama beberapa menit ke depan yang akan memandu acara hingga akhir. Di episode 12 kali ini kita memiliki tema menarik yaitu masa depan pendidikan khususnya digitalisasi pendidikan di Indonesia. Dan tidak dipungkiri juga bahwa di episode kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi dan juga sudah marak ya pastinya pendidikan di Indonesia sudah memiliki digitalisasi dan juga transformasi mengenai teknologi. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber hebat yakni Mas Nurholis Maki yang merupakan Head of Cerita Guru Belajar dari Yayasan Guru Belajar. Dan Mas Maki ini merupakan lulusan dari UIN Jakarta dengan magister sosial. Yes. Betul ya Mas? Betul. Ya? Oke. Jadi kita punya sapaan menarik nih Mas Maki. Apa tuh? Jadi untuk para peserta ataupun hadirin yang menyaksikan, kita menyebutnya adalah teman Milea. Teman Milea. Iya. Oke. Mungkin boleh disapa dulu teman Milea semuanya. Halo teman Milea, Dilan di sini. Waduh. Gak bercanda ya? Bercanda. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai tema menarik Mas, yakni masa depan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Kalau menurut Mas Maki sendiri ya, pastinya tadi sudah aku sebut juga di awal, kalau di abad 21 ya, kita tuh pasti sudah percaya dan juga yakin gitu bahwa para peserta didik tidak dipungkiri juga sudah banyak yang mengakses transformasi informasi digital maupun menggunakan teknologi. Kalau menurut Mas Maki itu seperti apa? Benar seperti yang Kak Sita bilang tadi, bahwa untuk literasi digital ataupun digitalisasi pendidikan itu penting banget ya, terutama itu kerasa banget ketika pas COVID. Wah, jadi gimana tuh? Dulu kalau cerita dari guru-guru kan, cerita dari guru-guru sebelum pandemi itu kan mereka sulit banget untuk mengakses digitalisasi pendidikan. Tapi ketika dihadapkan sesuatu yang memaksa, tiba-tiba jreng COVID, wah jadi otomatis mereka culture shock. Iya, culture shock dan mau nggak mau harus bersentuhan dengan itu. Dan itu jadi salah satu hal baik juga gitu kan. Bahkan yang tadinya ada guru yang belum punya bisa bikin email, nah setelah itu tuh berbondong-bondong bikin email. Dan dari situ jadi pintu masuk untuk digitalisasi pendidikan sih. Oke. Berarti awal mulanya kalau dari COVID ya, kalau dari Mas Maki melihatnya. Nah mungkin ke depannya ada nggak sih Mas yang bisa dilihat ya peluang dengan adanya digitalisasi itu seperti apa sih? Oke, kalau digitalisasi itu kan luas banget ya skupnya, aspeknya dan lain-lain sebagainya. Kalau berbicara tentang peluang, tentu itu bisa menjadi salah satu peluang yang bukan mungkin dicapai, harus dicapai oleh Indonesia, kurang lebih seperti itu. Karena lagi-lagi digital ataupun digitalisasi pendidikan merupakan salah satu potensi untuk meratakan pendidikan. Jadi bayangkan kalau misalkan kita orang-orang dari setiap pelosok daerah itu berkesempatan untuk mempelajari hal yang sama dengan masyarakat yang di kota, itu kan tentu sebuah pemerataan kayak gitu. That's why menurut saya tuh masa depan digitalisasi pendidikan di Indonesia merupakan hal yang harus dan mesti dilakukan. Tapi tentunya itu nggak bisa langsung setahun 2 tahun. Tentu ada proses yang menahun panjang gitu kan. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena kalau misalkan dilihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kan tentu sudah arahnya sudah cukup tepat ya gitu kan. Salah satunya adalah dengan membuat berbagai macam platform yang pada akhirnya guru-guru mengikuti platform tersebut, yaitu platform Merdeka Mengajar gitu kan. Dari situ lagi-lagi hal sederhana yang perlu dilakukan oleh guru adalah buat email gitu. Dan akhirnya dari situ ya mungkin ini bisa jadi starting point untuk digitalisasi pendidikan yang lebih luas lagi sih. Oke. Nah berarti kan kalau tadi di garis bawahi ya Mas, bahwa pendidikan itu secara merata. Tapi kalau misalnya kita melihat sendiri wilayah-wilayah yang mungkin tidak terjangkau kayak wilayah 3T. Nah itu mungkin bagaimana pandangan dari Mas Maki sendiri? Kalau untuk daerah 3T jelas ya, kita tidak bisa menyamaratakan antara seluruh daerah Indonesia untuk langsung pakai digitalisasi pendidikan. Perlu ada yang namanya diferensiasi dulu. Kita lihat dulu antara daerah A udah ada sinyalnya atau belum, daerah B udah ada listriknya atau belum, daerah C ternyata sudah bagus secara ekosistem. Tentu treatmentnya harus berbeda-beda gitu kan. Misal ya, untuk daerah A yang memang kesulitan mengakses, kita harus lihat dulu prioritas di sana apa. Apakah langsung digitalisasi pendidikan? Lihat ternyata concernnya bukan di situ. Kalau misalkan ternyata concernnya di aspek yang lain, tentu kita akan memprioritaskan itu. Contoh sederhana, kita sulit nih untuk melakukan digitalisasi pendidikan ketika listrik nggak ada. That's why
perlu masuk tuh pemerintah di situ, listriknya dulu masuk, baru Jangan langsung jangan gitu ya. langsung. Itu kan bakal jadi shock juga kan bagi guru-guru yang di daerah. Itu sih poin pentingnya, kata kuncinya ya diferensiasi. Jadi antara daerah A, daerah B, daerah C perlu pendekatan yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu Kak Sita. Oke, nah tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi lain nih Mas, tantangannya. Nah mungkin tantangan yang perlu dipersiapkan baik dari pemerintah itu sendiri ataupun dari praktisi pendidikan lainnya atau mungkin dari pandangan Mas Maki juga ya sebagai head of cerita guru belajar juga mewakili dari Yayasan Guru Belajar itu seperti apa? Tantangannya jelas ya. Untuk proses digitalisasi pendidikan tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Perlu adanya kolaborasi. Tapi lagi-lagi di sini yang perlu ditekankan adalah ke gurunya dulu. Gimana caranya gurunya itu bisa mengembangkan kompetensi digitalnya. Jadi bayangkan ketika kita punya program digitalisasi pendidikan, tapi kita paksakan untuk ada di suatu daerah, kita paksakan ke gurunya, tapi pada dasarnya guru tersebut belum mempunyai kompetensi itu, tentu itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Jadi poin pentingnya adalah fokus ke gurunya dulu, gimana caranya guru tersebut mempunyai kompetensi digital dulu, mempunyai literasi digital dulu. Setelah itu baru kita naik lagi ke step selanjutnya. Dan yang kedua adalah tentu kolaborasi. Jadi guru nggak bisa sendiri, perlu disupport oleh ekosistem. Ekosistemnya seperti apa? Misalkan bisa dari teman-teman Milea Lab, bisa dari Yayasan Guru Belajar, ataupun dari komunitas-komunitas lain, dan juga kolaborasi dengan dinas pendidikan terkait. Selain itu juga yang ketiga adalah untuk digitalisasi pendidikan, kita pikirin juga nih outputnya seperti apa. Apakah sekedar make tanpa nggak tahu ini arahnya kemana? Kita harus perhatikan itu juga. Kalau menurut saya yang paling mesti ditekankan adalah karena kan digitalisasi pendidikan, ke user akhirnya siapa sih? Kalau menurut saya user akhirnya ya anak-anak, ya murid gitu kan. Peserta didik yang ngerasain. Peserta didik yang ngerasain. Jadi secanggih apapun teknologinya, secanggih apapun digitalisasinya, tapi kalau tidak bisa dirasakan oleh peserta didiknya kan sama aja bohong. Itu sih Kak Sita. Oke, berarti banyak aspek juga ya yang menyangkut ini. Nah, tapi kalau misalnya dari pemerintah itu sendiri, nih Mas, kan harus ada awareness dulu ya sebelum kita bisa masuk ke action-nya gitu. Mungkin ada nggak nih awalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah tersebut untuk bisa memberikan awareness kepada para pendidik khususnya terkait digitalisasi pendidikan? Sebenarnya sepembacaan saya untuk pemerintah sendiri sih sudah mulai nge-build awareness tersebut. Sesederhana membuat sesi-sesi seperti literasi digital untuk guru-guru, terusnya juga berkolaborasi dengan ekosistem pendidikan yang ada, dan juga ya itu tadi salah satunya dengan membuat beberapa program-program yang erat kaitannya dengan digitalisasi pendidikan. Contohnya dulu waktu masih pandemi ada program GBB dan juga ada program GMB Guru Merdeka Belajar yang memang secara pembelajarannya itu ya by digital gitu kan. Setelah itu move lagi, naik lagi levelnya, dia buat platform Merdeka Mengajar yang mana itu bisa menjadi salah satu, lagi-lagi seperti yang saya bilang di awal, itu menjadi pintu masuk untuk guru-guru untuk berinteraksi dengan dunia digital. Kurang lebih sih seperti itu Kak Sita. Berarti dengan adanya ini kita bisa mengajak guru-guru juga ya, mungkin bagi guru-guru yang sepuh ataupun yang sudah cukup umur gitu ya untuk bisa mengenal teknologi lebih dalam lagi. Nah, tapi kita bisa melihat dari sisi lain juga nih Mas, bagaimana dampak positifnya dengan adanya digitalisasi pendidikan kalau dari pandangan Mas Maki? Ya jelas, ya seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika digitalisasi pendidikan sudah dirasakan oleh ekosistem, sudah dirasakan oleh banyak pendidik, banyak anak-anak di Indonesia, itu merupakan sebuah proses keadilan, pemerataan. Jadi lagi-lagi digital ataupun teknologi, ketika kita kan bisa anak-anak daerah tuh kemungkinan bisa mengakses informasi yang dirasakan oleh anak-anak di kota. Iya. Nah, itu kan sebuah bentuk keadilan, sebuah bentuk pemerataan, sehingga itu bisa menjadi hal yang indah gitu kan di dalam konteks dunia pendidikan. Kurang lebih seperti itu Kak Sita. Oke Mas Maki, kalau misalnya kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan ya Mas ya, dan mungkin ada nggak sih pandangan atau harapan ke depannya, khususnya mungkin di 2025 atau 2040 bahkan ya, kita melihat digitalisasi pendidikan tuh kira-kira masa depannya akan seperti apa sih? Oke. Untuk masa depan ini kan sejalan dengan roadmap yang dibangun oleh Kemendikbud ya, roadmap yang dibangun Kemendikbud selama 15 tahun, dan salah satu
aspek yang dicari juga adalah digitalisasi. Meskipun secara substansial kita akan fokus ke 3 aspek. Pertama adalah terkait literasi, numerasi, dan sains. Dan digital itu tidak bisa dilepaskan dari ketiga aspek tersebut. Dan dengan roadmap tersebut tentu itu bisa menjadi salah satu hal yang membahagiakan, karena itu merupakan hal yang dicita-citakan nantinya di entah itu 10 tahun ataupun 15 tahun lagi. Selain itu juga kalau misalkan kita lihat sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya AI, terusnya juga berbagai macam ada yang namanya algoritma dan lain-lain sebagainya. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang common di beberapa daerah, yang mana itu bisa menjadi salah satu sinyal baik juga bahwa untuk digitalisasi pendidikan, terutama di Indonesia, masa depannya tentu akan lebih baik lagi. Tapi lagi-lagi yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana kita berkolaborasi untuk mewujudkannya gitu kan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah nggak bisa jalan sendiri gitu kan. Dia butuh ekosistem yang mendukung, butuh support system yang baik, sehingga untuk mewujudkan digitalisasi pendidikan yang sesuai dengan ekspektasi, yang sesuai dengan harapan kita bersama, yang mana untuk pemerataan pendidikan di Indonesia tentu akan lebih mudah kalau misalkan kita jalan barengan. Itu sih. Oke, jadi harapannya di 2040 nih misalnya semua harus saling berkolaborasi ya Mas ya. Oke, nah tapi ada nggak sih Mas kira-kira, mungkin dari Mas Maki juga ya, teknologi apa nih yang bisa mendukung untuk mencapai harapan kita di tahun mendatang? Untuk teknologi, jujur belum kebayang secara spesifik teknologi apa yang ideal ataupun yang spesifik dibutuhkan. Tapi lagi-lagi as long as teknologi tersebut berpihak kepada anak, as long as teknologi itu berpihak kepada pengguna, karena lagi-lagi secanggih apapun teknologinya, tentu akan lebih sulit untuk digunakan. Dan yang kedua adalah, as long as teknologi itu berpihak kepada anak dan berpihak kepada pendidikan, itu adalah teknologi yang tentunya akan dibutuhkan oleh ekosistem di pendidikan, terutama di Indonesia. Oke, baik, berarti tergantung nanti bagaimana para pendidik ataupun peserta didiknya memanfaatkan apapun teknologinya ya. Oke, nah tapi kalau misalnya dari para peserta didik nih Mas, kita kan tadi sudah membahas terkait pemerintah, pendidik, dan juga pendidikan khususnya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari peserta didik, kira-kira apa sih yang harus mereka persiapkan menuju digitalisasi ke depannya, khususnya di bidang ataupun sektor pendidikan ya? Lagi-lagi yang paling basic adalah terkait literasi dasar gitu kan. Kita tidak akan bisa menapak digitalisasi tanpa pemahaman secara basic, terutama pemahaman terkait literasinya. Karena lagi-lagi untuk memahami digitalisasi pendidikan tentu kita butuh literasi digital. Betul. Jadi ya lagi-lagi anak-anak perlu memahami itu, dan anak-anak tidak bisa memahami itu sendiri. Jadi butuh ekosistem lagi-lagi, butuh guru, butuh orang tua yang suportif, kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Berarti semua harus ya balik lagi ya saling berkolaborasi antara satu dan yang lainnya. Nah, baik, kalau dari Mas Maki sendiri ya melihat bahwa saat ini apakah sudah mulai banyak masyarakat yang mulai aware terkait digitalisasi atau memang perlu diadakan literasi lagi? Oke, kalau digitalisasi udah pasti aware karena lagi-lagi ya hal yang paling sering mereka genggam kan adalah handphone, salah satu pintu masuk ke proses digitalisasi. Tapi untuk menjembatani digitalisasi tersebut ke digitalisasi pendidikan, itu perlu waktu. Wow. Iya. Berapa lama tuh kira-kira? Wah, itu perlu riset dulu nih, berapa lamanya. Oke, berarti memang banyak hal pasti yang mendukung itu. Nah, tapi kalau dari sisi lainnya nih, dari digitalisasi ya, kira-kira akan bisa mengubah sektor pendidikan seperti apa? Tentu akan menjadi salah satu hal yang substansial ketika proses digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan secara masif, sudah dilakukan secara merata. Baik lagi ke pertanyaan sebelumnya, ke jawaban saya sebelumnya, bahwa ketika hal ini dilakukan secara utuh, secara merata, tentu pemerataan pendidikan akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih baik. Ketika pemerataan pendidikan akan lebih baik, tentunya outputnya, hasilnya tentu akan jauh lebih baik pula ketika anak dari Sabang sampai Merauke merasakan informasi yang sama, merasakan data yang sama, merasakan komunikasi yang sama, yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya di kota tapi pemerataan, tentunya outputnya akan jauh lebih baik. Contoh kecilnya misal
anak-anak di Jakarta belajar A dengan metode ataupun teknologi A gitu kan, dan itu bisa dirasakan juga oleh daerah lain gitu kan, menggunakan metode ataupun teknologi yang sama, meskipun lagi-lagi perlu ada kontekstualitas di situ. Tapi lagi-lagi masing-masing daerah tuh bisa merasakan, bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk proses digitalisasi tersebut, kurang lebih seperti itu. Siap, balik lagi ke pemerataan pendidikan betul. itu ya. Oke, nah kalau dari Mas Maki mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman milea semua yang menyaksikan dari tadi ya, kita sudah membahas mengenai masa depan digitalisasi pendidikan seperti apa. Mungkin ada nggak nih harapan kepada para pendidik ataupun peserta didik khususnya yang menyaksikan saat ini? Harapannya yang pertama adalah jangan terlalu resisten terhadap menolak terhadap sesuatu teknologi yang baru gitu kan, karena lagi-lagi untuk mempelajari sesuatu hal yang baru tentu kita harus membuka mindset kita, membuka pemahaman kita bahwa setiap barang baru itu tidak selamanya buruk. Siapa tahu barang tersebut ataupun teknologi tersebut mampu bisa kita maksimalkan untuk pengembangan pendidikan, tidak secara umum di Indonesia tapi mungkin secara spesifik di sekolah teman-teman milea gitu kan. Terus yang kedua adalah ayo barengan gitu untuk campaign bahwa digitalisasi pendidikan itu penting, awareness tentang digitalisasi pendidikan itu penting, karena lagi-lagi teman-teman Milea Lab tentu nggak bisa jalan sendiri kan untuk campaign tersebut. Betul. That's why butuh teman-teman Milea juga yang nonton di sini. Karena ketika semuanya gerak bareng, semuanya mengkampanyekan isu yang positif, tentu exposure-nya akan jauh lebih besar gitu kan. Sehingga akan lebih banyak yang dengar, akan lebih banyak yang merasakan, dan tentunya akan lebih bagus hasilnya dan lebih berkualitas penyampaian informasi terkait digital pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Maki. Mungkin karena memang banyak sekali ya informasi yang sudah didapatkan juga terkait para pendidik di berbagai daerah. Kalau dari Mas Maki sendiri pernah mendengar atau bahkan melihat langsung bagaimana praktik baik yang sudah dilakukan oleh para pendidik? Oke, baik lagi kan kalau saya dari cerita guru belajar ya. Tentu ada beberapa cerita-cerita ataupun praktik baik dari guru-guru di daerah. Nah, terkait digitalisasi pendidikan, ada salah seorang guru namanya Pak Nuno Riza. Dia salah seorang guru di Pekalongan yang mana dia guru TIK. Nah, dia guru TIK, dan bayangkan dia mengajar TIK di tempat yang tidak ada fasilitas untuk mengetik gitu kan, tidak ada komputer, tidak ada fasilitas-fasilitas yang mendukung dia untuk mengajar. Yang dia lakukan adalah pertama adalah dia sharing praktik baik dengan beberapa guru-guru lainnya dan dapat berbagai macam insight, dan pada akhirnya mengajar Microsoft Office, dengan membuat metode pembelajaran secara fisik. Jadi membuat poster dengan membayangkan bahwa ini ada kan kalau di Office ada layout, ada apa dan lain-lain sebagainya, tapi secara physically gitu kan, tidak secara digital gitu kan. Yang mana dengan keterbatasan itu ternyata bisa loh kita bisa memaksimalkan teknologi meskipun teknologinya tidak terbatas gitu kan. Jadi bukan berarti ketika kita dibenturkan oleh fasilitas yang tidak ada, tapi kreativitas kita nggak jalan. Dan itu salah satu yang dicontohkan oleh Pak Nuno Riza. Dan sampai akhirnya sekarang kan semakin kesini fasilitasnya sudah ada, dan siswanya udah nggak kaget lagi bahwa ini ternyata ketika secara fisik seperti ini, dan ketika dipelajari di komputer, ternyata nggak kaget lagi gitu kan. Karena mereka udah melihat secara bentuk fisiknya, membuat PowerPoint secara manual, dan ketika bertemu dengan komputer sudah mulai nggak kaku lagi. Ternyata gambarnya sama gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih. Sedikit cerita praktik baik dari salah seorang guru di Yayasan Guru Belajar. Lumayan perjuangan juga berarti ya Mas ya. Betul. Menarik juga ya teman Milea. Oke Mas Maki, mungkin bisa diberikan closing statement-nya nih dari Mas Maki untuk teman Milea semua yang nonton kali ini. Oke. Berbicara tentang digitalisasi pendidikan, tentu tidak semuanya paham, tidak semuanya langsung bersentuhan dengan proses digitalisasi pendidikan, tapi lagi-lagi semuanya berkesempatan untuk mempelajari tentang digitalisasi pendidikan gitu kan. Karena lagi-lagi tanpa adanya keinginan, tanpa adanya usaha kita untuk mempelajari hal tersebut, kita tentu mustahil bakal berkenalan dengan digitalisasi pendidikan.
Dan di sini saya mengajak teman-teman milea terutama yang masih belum bersentuhan dengan ekosistem tersebut. Ayo cari tahu bareng, belajar bareng, ajak teman-temannya untuk mempelajari tentang digitalisasi pendidikan. Karena kan digitalisasi pendidikan itu luas banget. Yeah. Ada VR, ada Betul. IR, ada AI, ada berbagai macam platform yang ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ketika kita bisa memanfaatkannya dengan bijak, tentu itu akan memaksimalkan potensi kita, terutama sebagai seorang guru yang nantinya akan bertemu dengan murid, dan ketika guru, murid bertemu dengan metode pendidikan ataupun teknologi pendidikan yang klop, tentunya akan menghasilkan output yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah untuk proses digitalisasi pendidikan, untuk mengembangkan, menyebarluaskan awareness tentang digitalisasi pendidikan, teman-teman Milea Lab tidak bisa sendiri. Betul. Yayasan Guru Belajar tidak bisa sendiri. Kita butuh teman-teman di sini untuk spread awareness terkait digitalisasi pendidikan, spread campaign yang positif terkait digitalisasi pendidikan. Karena lagi-lagi ketika kita bisa jalan bareng, ketika kita bisa berkolaborasi bareng, tentunya info-info tersebut, campaign-campaign tersebut akan tersebar ke khalayak yang lebih luas, dan tentunya ketika semakin banyak yang aware, semakin banyak yang memaksimalkan, tentu outputnya akan jauh lebih bagus lagi. Kurang lebih seperti itu, 2 poin terakhir dari saya. Terima kasih. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu yuk teman Milea semuanya. Nah, baik. Terima kasih banyak Mas Maki sudah memberikan informasi secara lengkap, akurat kepada kita semua ya. Pastinya kita juga makin paham ya Mas tentang masa depan digitalisasi pendidikan di Indonesia, sesuai dengan harapan-harapan di tahun selanjutnya. Oke, untuk teman Milea semuanya, apabila dari teman Milea semua memiliki kisah inspiratif seperti Mas Maki, bisa juga langsung DM ke Instagram kami @milealab, dan nantinya yang beruntung akan kami undang di episode selanjutnya. Yes. Oke, Mas Maki, jadi kita punya tagline menarik nih, Mas. Wah, gimana tuh? Jadi kalau nanti aku sebutnya Milea Talk, kita bareng-bareng bisa jawabnya upgrade bahagiamu. Upgrade bahagiamu. Oke, udah bahagia belum? Wah, always. Oke. Nama tengah saya Nurholis Bahagia Maki. Oke, siap. Oke, kita berikan gaya terbaik ya, Mas ya. Oke, siap. Saya hitung. Milea Talk, Upgrade bahagiamu.